Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Terkini, baik dan Tiara dan juga pemirsa. Kita masih menunggu kedatangan dari Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Salahuddin Uno ke gedung KPU untuk melakukan pendaftaran ya. Iya, kalau kemarin nanti Jumat 9 Agustus ini memang hari yang ditunggu-tunggu rakyat, mungkin seluruh rakyat Indonesia begitu ya Reva, bagaimana untuk mengetahui begitu ya siapa yang dideklarasikan menjadi calon presiden dan wakil presiden. Benar. Publik juga masih menunggu-nunggu bahwa kemarin Jokowi sudah mengumumkan Ma'ruf Amin dan tadi pagi dini hari Pak Prabowo sudah mengumumkan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai wakilnya presidennya. Ya. Nah, kalau ini kita melihat sekitar jam 9.40 tadi ya Tiara dan juga pemirsa, ada satu hal menarik ya ini di mana Presiden Joko Widodo dan juga calon wakil presiden Ma'ruf Amin ini tiba di Gedung Juang ini berbarengan dengan satu mobil yang sama. Nah, ini kita nantikan apakah memang nanti Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Salahuddin Uno akan melakukan hal yang sama dengan melakukan perjalanan dengan mobil yang sama ya. Iya, ini kalau Anda lihat di layar kaca Anda memang dari pihak KPU sendiri sudah melakukan berbagai persiapan ini untuk menunggu pasangan kedua, yakni Bapak Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Salahuddin Uno untuk mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2019. Benar. Ini persiapan sudah dilakukan karena memang hari ini adalah batas waktu yang ditentukan oleh KPU, hari terakhir pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Lebih tepatnya 10 Agustus 2018 ini pukul 00.00 Tiara ya. Iya. Oke. Ya, sekarang kita ada informasi ini dari salah satu rekan kami yang berada di istana untuk mengetahui begitu ya, Reva, bagaimana kondisi update di sana, update untuk kondisi di sana. Silakan Deka dengan laporannya. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Reva, Tiara, dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di Istana Negara Jakarta dan dapat saya informasikan bahwa setelah mendaftarkan diri ke kantor Komisi Pemilihan Umum Pusat, Joko Widodo selaku capres petahana melakukan kegiatan setelah KPU dengan melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Baitur Rahman di Istana Merdeka Jakarta. Pada kesempatan itu, Jokowi juga melaksanakan sholat goib untuk mendoakan para korban bencana gempa bumi yang melanda Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Dan saat ini, tepatnya pada pukul 1, Presiden Joko Widodo juga akan menggelar atau melakukan pertemuan anggota Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pertimbangan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI masa bakti 2017-2022. Dan nantinya pada pukul 3 sore nanti, Presiden Joko Widodo akan memimpin rapat terbatas dengan para menteri terkait untuk membahas penanganan pasca gempa yang terjadi di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, calon wakil presiden pendamping dari Joko Widodo, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin, dijadwalkan akan mendatangi kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan untuk bertemu dengan Ketua Umum P3 M. Romahur Muzi untuk nantinya akan melakukan pertemuan secara tertutup untuk membahas Pilpres lebih lanjut. Dan nantinya juga Jokowi belum diketahui apakah malam hari nanti ada kegiatan politik lainnya untuk bertemu Ketua Umum Partai Politik Koalisi atau tidak. Sementara ini Joko Widodo masih terpantau di dalam Istana Negara untuk mengukuhkan anggota Dewan Pertimbangan Pusat dan Dewan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia masa bakti 2017-2022. Dan memang meskipun sudah mendaftarkan diri ke kantor KPU Pusat pukul 9 pagi tadi, di Istana Negara sendiri saat ini tidak terlihat adanya Ketua Umum Parpol yang datang maupun elit partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Kerja terlihat mendatangi Istana Negara. Dan untuk Ma'ruf Amin sendiri juga tidak terlihat di Istana Negara. Namun khusus untuk Yusuf Kala sempat melakukan sholat Jumat berjamaah dengan Presiden Jokowi tadi di Masjid Baitur Rahman di kawasan Istana Merdeka Jakarta. Namun JK saat ini sudah kembali ke Istana Wakil Presiden. Dan pemirsa, memang Jokowi sudah mendaftarkan diri menjadi calon presiden untuk Pilpres 2019 mendatang, dan sebagai pendampingnya dipilih Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat Kiai Haji Ma'ruf Amin.
Dan bisa saya jelaskan bahwa saat tadi di Gedung Joang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Jokowi sempat memuji dari sosok Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dinilai merupakan sosok religius dan sosok tokoh Islam yang dihormati di Indonesia. Dan hal itu menjadi salah satu faktor penentu Jokowi memilih Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk menjadi pendampingnya sebagai wakil presiden untuk Pilpres 2019. Jokowi menyebut kombinasinya dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin merupakan kombinasi lengkap, di mana mewakili nasionalis dan sosok religius, di mana sosok nasionalis dilambangkan dengan Jokowi dan Ma'ruf Amin mewakili sosok yang religius. Selain itu, pemilihan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga tentunya akan mendulang suara warga Nahdlatul Ulama, di mana saat ini Ma'ruf Amin menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh di NU. Selain itu juga beliau menjabat sebagai Ketua MUI dan anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan langsung dari Istana Negara Jakarta. Kita kembali ke studio bersama Reva dan Tiara. Iya, terima kasih rekan Deka atas laporan Anda langsung dari Istana Negara Jakarta. Ini Tiara, kalau sesuai dengan informasi dari rekan kami Deka Kautsar, tadi Presiden Joko Widodo melakukan sholat Jumat di Masjid Istana di Baitur Rahman ya, yang tadi semulanya rencananya akan melakukan sholat di Istiqlal bersama dengan wakil ataupun calon wakil presiden Ma'ruf Amin ya. Iya, tadi juga sempat disebutkan bahwa di Istana sendiri setelah pendaftaran begitu kan, situasi berjalan seperti biasa begitu, masih melakukan tugas kenegaraan juga, dan Pak Presiden dan juga Pak Yusuf Kala juga kembali ke istananya juga, ada aktivitas masing-masing. Dan ini memang sangat kemarin begitu ya adalah merupakan salah satu hari yang sangat membuat publik penasaran begitu dengan siapakah M yang akhirnya disebutkan oleh Ma'ruf Amin. Benar, begitu. Dan sebenarnya di kubu dari Prabowo pun menyebutkan bahwa sebelumnya ada inisial A yang akhirnya publik juga ternyata A itu mungkin Sandiaga Uno akhirnya begitu ya. Jadi memang publik banyak menebak-nebak nih kalau kita lihat di grup WhatsApp dan juga banyak sekali yang memang sangat penasaran begitu. Namun sekarang sudah jelas bahwa Pak Jokowi memilih Pak Ma'ruf Amin sebagai wakilnya. Dan juga Pak Prabowo memilih Pak Sandiaga Uno begitu ya. Dan saat ini kita akan kembali melihat kondisi langsung dari gedung KPU, dan tadi nampaknya sudah ada persiapan tersendiri Tiara di gedung KPU untuk menyambut pasangan dari Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Salahuddin Uno. Iya, ini kalau kita lihat di layar kaca begitu, ini memang sudah banyak elit-elit yang datang. Ini ada kader dari Partai Golkar ini. Iya. Sebenarnya cukup menarik ya, kira-kira, karena kalau kita melihat koalisinya pun bukan ada ini Golkar, ada salah satu tokoh juga, ada Ibu Titi Soeharto begitu. Kalau Anda lihat memang yang datang ke KPU begitu, nah senang memberikan komentarnya begitu ya. Ini kalau Anda lihat memang pendaftaran ini memang sangat ditunggu-tunggu begitu sama publik, bahwa melihat ke depannya kekompakan nantinya dari Pak Prabowo dan juga Pak Sandiaga Uno begitu. Dan ini kalau melihat dari kekompakan, sekali lagi pada akhirnya Partai Demokrat mengusung Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Salahuddin Uno setelah melakukan majelis tinggi di pagi hari tadi ya di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono. Iya, ini kalau kita lihat juga di layar kaca begitu ya, ini ada Ibu Titik dan di belakangnya kalau kita lihat itu ada istri dari Sandiaga Uno ya? Iya, calon wakil presiden Pak Sandiaga Uno ini memang sedang mendampingi Ibu Titik di KPU ya? Begitu. Ini memang mungkin sudah terjadi lobby-lobby politik begitu. Dan ini pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden 2019 ini memang sangat ditunggu-tunggu. Kalau tadi kita sudah melihat Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno sedang menuju, saat ini mungkin sedang dalam perjalanan, sedang menuju ke gedung KPU. Ini istri dari Pak Sandiaga Uno sudah sampai di gedung KPU begitu. Dan seperti kita ketahui ini sebenarnya Mbak Titi ini kan kader dari Partai Berkarya ya. Apakah memang ini nantinya Tommy Soeharto pun akan mendukung juga nih Prabowo Subianto ya? Mungkin masih ada kekeluargaan begitu ya Tiara ya? Kita masih menunggu juga bagaimana ini lobby-lobby dan arah-arah politik ke depannya begitu. Ya, ini yang Anda lihat saat ini adalah kondisi langsung dari kantor KPU di
Menteng, Jakarta Pusat begitu. Ini masih menunggu untuk pendaftaran calon Presiden dan calon Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang sedang saat ini menuju ke gedung KPU untuk mendaftarkan diri. Baik, dan pemirsa, ini sebelumnya pada Kamis tengah malam, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto mendeklarasikan bahwa sosok Sandiaga Salahuddin Uno merupakan pilihan terbaik sebagai calon wakil presiden di pemilu presiden 2019-2014. Ya, Prabowo juga mengaku keputusan ini telah didukung oleh 3 partai politik, yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera. Dalam deklarasi yang digelar sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, Prabowo mengungkapkan jika Sandiaga merupakan pilihan yang terbaik dari yang ada dan telah bersusah payah dalam berkampanye. Tidak hanya itu, Sandiaga menurut Prabowo juga telah diterima partai lain dan untuk itu dirinya meminta Sandiaga mundur sebagai kader dan wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra agar Sandiaga bisa diterima sebagai calon independen. Ya, dan langkah ini menurut Prabowo sebagai bentuk pengorbanan dari semua pihak karena memikirkan kepentingan semua pihak, di mana pasangan Prabowo Sandiaga dianggap sebagai pasangan yang ideal dan tidak bisa diganggu-gugat. 3 partai pendukung pun sudah 100% percaya dan mendukung mereka. Tidak hanya itu, Sandi dinilai partai pendukung memiliki kompetensi sehingga mereka percaya pasangan Prabowo Sandi mampu membawa perubahan bagi Indonesia. Dan juga penghargaan saya kepada pimpinan PKS yang legowo selama bertahun-tahun kampanye. Beliau bersedia berhenti demi mengabdi kepada negara dan bangsa. Karena beliau pun harus diterima dari partai-partai lain, saya pun meminta beliau untuk mundur dari Partai Gerindra. Padahal beliau sudah meniti karier di Partai Gerindra yang cukup lama. Beliau menduduki sekarang jabatan Wakil Ketua Dewan Pembina langsung di bawah saya. Beliau turun jabatan, mundur dari jabatan-jabatan itu, mundur dari Partai Gerindra untuk bisa diterima sebagai calon independen. Saudara-saudara sekalian, ini juga bentuk dari pengorbanan dari semua pihak. Kita memikirkan yang terbaik. Saya pun menerima kepercayaan ini karena saya menyatakan saya siap dan saya ingin dijadikan alat untuk membantu rakyat Indonesia. Saya hanya ingin berjuang, bekerja dan mengabdi demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan kepentingan bangsa Indonesia. Tidak ada kepentingan lain. Saya ingin Indonesia ini berdaulat, Indonesia ini sejahtera, bahwa kekayaan Indonesia harus milik seluruh rakyat Indonesia dan tidak hanya segelintir orang saja. Apalagi kekayaan Indonesia dibawa ke luar negeri, di luar bangsa Indonesia. Itu perjuangan kami. Perjuangan kami adalah kekayaan bangsa untuk seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Bukan segelintir rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Saya kira saudara-saudara, itu perjuangan kami. Dan insya Allah besok kami akan daftar di KPU sesudah sholat Jumat yang rencananya kita akan sholat bersama di. Iya, dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Newsroom terkini spesial pasangan Capres dan juga Cawapres pendaftaran ke KPU.